apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Ersuno Arif dari Forum News Network bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Bung Rocky Gerung pagi ini. Dan seperti biasa ini suasananya Bung Rocky ngambil outdoor. Saya tahu nih karena saya pernah ke rumahnya Bung Rocky Gerung ini, salah satu ada gazebo-nya ya di luar gitu, di kayak lereng rumahnya Bung Rocky gitu kan. Rumah Bung Rocky di lereng, di tebing begitu. Dan tapi khasnya ini memang ada buku-buku di mana-mana gitu. Dan saya perhatiin buku Rocky ini macam-macam gitu, nggak satu disiplin ilmu. Itu yang menjelaskan kepada banyak orang, teman-teman yang nanya, tuh Bung Rocky diajak ngomong apa aja nyambung gitu. Tapi saya kira Bung Rocky kalau saya ajak ngomong sejarah juga pasti nyambung ya, Bung Rocky. Oh ya, ini juga banyak buku sejarah nih, sejarah bahkan ada sejarah nama-nama ikan. Nggak lagi serius. Oke, tapi maksud saya gini, karena memang hari ini lagi heboh. Ini berkaitan dengan kemarahan dari warga Nahdliyin, warga Nahdlatul Ulama NU yang kaget karena menurut dia bahwa nama pendiri Nahdlatul Ulama itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dihilangkan dari bahasanya apa ya, dari sejarah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu ya, dan saya kira banyak wajar kalau kemudian itu betul, itu mereka sangat marah karena bagaimanapun juga peran dari Kiai Hasyim Asy'ari itu kan luar biasa terhadap perjalanan bangsa kita ini. Oke. Waduh, itu fatal itu, karena semua orang yang belajar sejarah tahu siapa Hasyim Asy'ari. Bahkan nama Hasyim Asy'ari itu terkait dengan nama Wahid Hasyim, lalu terkait dengan nama Abdurrahman Wahid itu. Jadi ini satu genealogi, satu garis generasi yang menuntun Indonesia masuk di dalam kemerdekaan dan tidak diketahui oleh masyarakat, dan bahkan penghilangan. Jadi kalau nama itu hilang, itu artinya negeri ini mengkhianati permintaan Bung Karno sendiri. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah tuh. Ini soal yang serius, karena sekali jejak sejarah itu berhenti, maka dia akan diisi dengan segala macam upaya untuk menghilangkan jejak Republik. Saya nggak tahu ini kesengajaan atau mudah-mudahan ini hanya semacam kekeliruan. Tapi kalau itu kekeliruan, itu artinya ada editor di bidang kebudayaan atau mungkin Mendikbud segala macam itu yang tidak awas karena terlalu sibuk dengan urusan 3 periode, urusan yang current politics, lalu lupa bahwa sejarah itu dulu adalah juga politik. Kita sebut sebagai politik karena di dalam sejarah kita belajar tentang etika kekuasaan. Jadi mempelajari sejarah itu artinya mempelajari etika kekuasaan, karena itu yang menyeberangkan kita ke sini. Jadi sangat, ya saya apa istilahnya, miris, bukan sekedar miris, tapi kewaspadaan kita terhadap jejak bangsa ini itu kadangkala atau bahkan sering terhalang oleh kenekatan kita untuk mempromosikan masa depan. Kita ngomong terus 4.0 teknologi, menghadapi dunia robotics, pasar bebas, tapi akar sejarah kita nggak paham. Padahal semua orang di dunia itu berupaya untuk cari akarnya. Itu dari mereka yang kalau kita lihat, dengar misalnya lagu-lagu Afrika, lagu-lagu jazz atau blues Amerika, itu selalu ada kerinduan untuk pergi pada akar sejarah di Afrika. Nah, akar sejarah kita itu masih pendek, itu belum 100 tahun, tapi udah mulai ditinggalkan. Dan lebih orang mungkin lebih ingat Avenger daripada Asy'ari. Nanti lama-lama jalan Hasyim Asy'ari diganti jalan Hasyim Avenger, karena hanya itu yang diingat oleh generasi sekarang. Itu berbahaya tuh. Ya, oke. Oh, rupanya setelah saya baca lagi, ini dari Kamus Sejarah dan jadi jelaskan oleh Direktur Kebudayaan Hilmar yang dia menyatakan bahwa tidak ada niat menghapuskan dan itu belum diterbitkan. Tapi memang ada Kamus Sejarah, ada 2 jilid, dan dalam salah satu jilidnya, jilid pertama itu di cover ada fotonya Hasyim Asy'ari, tapi di dalam isinya sama sekali tidak ada. Nah, ini memang menjadi
khawatiran kemarahan dari warga NU. Dan buru-buru rupanya Dirjen Kebudayaan menyebutkan, oh itu kamu sejak tahun 2017 dan bukan masanya Nadiem. Ini rupanya penting disebutkan bukan masa Nadiem, karena dalam masa Nadiem ini ada beberapa kehebohan. Satu, kalau kita ingat kemarin peta sistem jalan pendidikan nasional yang tidak menyebutkan menggunakan frasa agama, dan kemudian terakhir itu di dalam kurikulumnya perguruan tinggi kan kabarnya dihapuskan soal bahasa dan mata pelajaran Pancasila. Jadi ini soal saling heboh. Tapi kita fokus ke sejarah, saya kira. Banyak sekali sebenarnya kalau ngomongin sejarah ini, anak-anak muda sekarang memang nggak banyak yang sama sekali nggak ngerti sejarah. Saya tadi agak ragu ketika menawarkan topik ini kepada Anda. Jangan-jangan mereka memang nggak kenal nama Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Dr. Sutomo, atau Dr. Wahidin Sudirohusodo. Itu buat mereka mungkin sama sekali sudah nggak ada di sini di sebenarnya. Mereka kalau tanya, oh saya sih mungkin ada satu dua yang ingat, oh kebetulan nama rumahnya mungkin di jalan itu, di Jalan Wahidin atau di Jalan Dr. Sutomo, di Jalan Ahmad Dahlan. Bisa terjadi semacam itu, Bung Rocky. Ya, karena anak sekarang itu cuma disuruh ngapalin nama-nama ikan, bukan nama-nama tokoh pahlawan pemikir gitu kan. Jadi klarifikasi bahwa ini bukan di masa Nadiem itu reaktif sebetulnya. Masalahnya bukan di masa siapa, tapi mengapa nama itu tidak ada. Kan itu yang mesti diterangkan pada publik. Jadi seolah-olah kalau Nadiem nggak perlu dipersoalin tuh karena bukan masa dia. Justru masalah kita adalah mengapa nama itu tidak ada. Dan mungkin masih banyak juga nama-nama lain yang berhak untuk diingat itu karena menyumbang pada proses kemerdekaan tuh. Nah, itu juga nama-nama yang mungkin setelah awal Orde Baru dipasang nama itu. Saya ingat dulu nama Hasyim Asy'ari itu kalau nggak salah dulu dia namanya kita sebut tuh jaga monyet itu karena banyak kompleks tentara di daerah Grogol situ. Dulu kalau nggak saya ingat tuh kalau nggak salah namanya Jalan Jaga Monyet, lalu diganti menjadi nama pahlawan. Artinya memang hendak diingatkan tentang kepahlawanan. Sama seperti Jalan Wahid Hasyim di Menteng itu. Dulu namanya itu Jalan Asem Lama. Dari Sarina ke arah Pasar Boplo itu, Cikini. Karena saya tinggal dekat situ, saya tinggal di Jalan Haji Agus Salim itu. Jadi itu nama-nama lama yang kemudian dipakai nama pahlawan supaya kita ingat. Dulu jalan juga di 200 meter dari rumah keluarga saya dulu ada jalan Madura dan Jalan Gresik. Itu di Menteng itu. Lalu diganti jadi nama sekarang Jalan Sultan Syahrir dan Jalan Muhammad Yamin. Jadi orang lama tahu itu Jalan Madura, Jalan Gresik gitu, karena ada Kali Gresik di sini disebut Kali Gresik. Tapi begitu dirubah jadi nama jalan, mestinya ada semacam sosialisasi di dalam pendidikan kita. Siapa sih Sultan Syahrir, siapa Wahid Hasyim, siapa Muhammad Yamin. Nah, jalan yang membelah Jalan Madura dan Jalan Gresik itu dulu namanya Jalan Jawa, lalu diganti jadi Jalan Haji Omar Said Cokroaminoto. Jadi kita sebetulnya bisa belajar sejarah dengan melewati jalan-jalan itu. Lalu kuriositas timbul, apa peran Haji Omar Said Cokroaminoto dalam sejarah? Berperan sangat besar. Apa Wahid Hasyim segala macam. Jadi bagian dari masa lalu kita itu tidak lagi diinduksikan ke dalam kurikulum sehingga ya jangan disalahin anak-anak karena anak-anak merasa loh nggak diajarin. Dan setiap kali presiden berpidato kami cuma disuruh menghafal nama-nama ikan itu. Jadi itu soalnya tuh. Oke, kalau Anda di Jalan Agus Salim itu berarti Anda anak Menteng ya, Bung Rocky. Ya itu dulu lah saya tinggal di situ lama. Dan itu kalau saya ingat lagi sejarah itu pada masa G30 PKI kalau nggak salah Pak Harto itu dulu tinggalnya juga di Jalan Agus Salim ya. Iya, rumah saya itu 2 rumah dari rumah Pak Harto itu. Karena keluarga saya keluarga lama biasa. Ya itu ada kawasan orang Manado di situ, orang Ambon segala macam itu. Nah kebetulan rumah saya itu hanya 2 rumah dari Pak Harto, dan Pak Harto tuh pindah karena
Saya kira karena dibangun Wisma Nusantara. Oh, bukan karena Anda ya? Karena Pak Harto itu betul-betul ada di bawah Wisma Nusantara, jadi orang bisa lempar bom Molotov ke bawah situ. Saya kira itu demi keamanan itu. Tapi yang saya ingin ingatkan itu masa depan kita itu selalu tidak bisa lepas dari DNA di mana kita hidup itu. Jadi DNA politik kita adalah nama-nama itu tadi. Dan sejarah itu selalu dimaksudkan untuk mengingat apa yang sebetulnya dihalangi untuk diucapkan. Karena itu kita ingin tahu apa ucapan dari Sultan Syahrir, apa ucapan dari Hasyim Asy'ari, apa ucapan dari Muhammad Yamin. Itu pentingnya sejarah tuh. Bukan namanya yang kita ingat, tapi apa pikirannya. Cokroaminoto bahkan dibikinin film. Ya, oke. Dan tapi kan kalau kita lihat memang sejarah ini memang apalagi studi sejarah itu sekarang bukan menjadi studi pilihan, bukan studi yang prestisius. Di kampus-kampus terkemuka saya kira sekarang kita kesulitan itu untuk mencari anak yang masih mau mengambil jurusan sejarah karena ini kan berkaitan dengan masa depannya dan sebagainya. Tapi saya penasaran, tadi saya coba buka-buka. Ternyata CEO YouTube itu si perempuan namanya Susan Wojcicki itu ya yang dari Polandia, dia Polandia. S1-nya itu setelah saya baca-baca dia adalah jurusan sejarah dan sastra dari Harvard. Baru kemudian dia mengambil master degree-nya itu manajemen dan teknologi. Nah, di Indonesia saya kira saya lihat apa berkaitan dengan pengkotak-kotakan ilmu kan kalau dilihat misalnya biasa di sana politik dan ekonomi itu jadi satu dan sebagainya gitu, dan tadi itu sejarah dan sastra jadi satu, tapi dan kemudian ternyata dia bisa melanjutkan ke level yang lebih tinggi dan sekarang menjadi CEO salah satu perusahaan saya kira paling top di dunia karena YouTube ini pengaruhnya juga luar biasa besar terhadap dunia. Terutama bagi negara-negara bekas kolonial itu sejarah itu wajib itu. Anak Perancis itu dari awal diajarin tentang filsafat yang di dalamnya ada sejarah sehingga dia bisa hubungkan antara sejarah peradaban dan sejarah pengetahuan itu. Nah di kita sebetulnya sejarah itu harus jadi bacaan wajib supaya bisa menghubungkan antara niat untuk merdeka yang di dalamnya ada ajaran tentang kebebasan, solidaritas, dan nasib kita hari ini. Supaya kita bisa uji sebetulnya apakah niat merdeka itu kalau di tempatnya Nadiem Merdeka Belajar sudah menghasilkan kemerdekaan atau baru niat. Apakah demokrasi kita itu sama dan sebangun dengan pengertian demokrasi ketika Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sultan Syahrir, Cokroaminoto berupaya untuk mendidik anak muda pada waktu itu. Ahmad Dahlan memilih untuk jadi pemuka pendidikan itu. Apakah tokoh-tokoh itu pada waktu itu membayangkan Indonesia akan mengalami dilema demokrasi hari ini, dilema ekonomi? Kan itu pentingnya kan, supaya ada bukan sekedar benchmark, tapi jejak pikiran yang ditinggalkan untuk jadi bahan pelajaran bangsa ini. Itu yang saya anggap harusnya kita jadikan sejarah itu mata kuliah wajib itu. Dan orang akan menganggap bahwa Indonesia tidak ingin mengubah masa lalunya, karena masa lalunya itu adalah pelajaran berharga, yaitu feodalisme, kolonialisme, itu yang ingin kita ubah tuh. Nah di Harvard itu pasti diajarkan tentang sejarah Indonesia juga, karena pelajaran sejarah di Harvard itu harus dikaitkan dengan peristiwa Perang Dunia Kedua, dan Indonesia ada di dalam pusaran peristiwa Perang Dunia Kedua. Itu pentingnya belajar sejarah sekaligus belajar geopolitik, sekaligus belajar masa depan peradaban. Ya. Oke, saya pernah mendengar itu bahwa di masa lalu itu ilmu para raja dan calon raja itu cuma 3 katanya harus dipelajari. 1, sejarah, 2, geografi. Ini karena berkaitan dengan dari peta bagaimana keluar. Yang ketiga ilmu perang. Hanya 3 itu katanya. Nah, tapi sekarang ini ilmu-ilmu ini kan sebenarnya semua hilang. Saya kira geografi pun kita sudah mengalami seperti tadi di Amerika tidak tahu di mana Meksiko gitu. Jangan, dan anak-anak kita dulu kita hafal kan, misalnya hasil misalnya tembakau dari mana, kemudian terasi dari mana, dan begitu kita tahu hafal gitu geografi Indonesia. Tapi sekarang anak-anak kita mungkin banyak nggak ngerti itu. Kalau kita saya sebut yang agak sulit sedikit, misalnya Bantaeng gitu di mana, mungkin mereka nggak akan paham gitu. Bantaeng itu dipikir adanya di Banten.
memang bahkan ada sejarah rempah-rempah Indonesia, dan itu menghasilkan, kalau anak muda misalnya dia ngerti tentang sejarah rempah-rempah dunia, dia pasti akan tahu bahwa sejarah rempah-rempah dunia itulah asal usul dari kolonialisme di Indonesia. Nah, kalau itu dia bikin semacam startup kuliner gitu, lalu dia terangkan bahwa ini rasa manis, ini rasa buah pala. Dia terangkan bukan sekedar rasanya, tapi juga rasa historisnya itu. Bahwa Indonesia pernah berjaya di dunia justru karena rasa buah pala, dan itu yang mengakibatkan kita dijajah, dan itu yang harus membebaskan kita hari ini melalui lalu dia gigit kuenya tuh. Ini dia rasa post kolonial. Kan itu enak nerangin kuliner dengan basis sejarah. Ya, narasinya asik ya. Ya, gitu. Jadi cuma mak news enak nih, asin ya apa itu. Nah, sebetulnya itu pentingnya sejarah. Kita bisa manfaatkan sejarah untuk menghasilkan narasi-narasi baru. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau yang sekarang itu juga berpikir, atau kekuasaan yang sekarang berpikir seperti raja-raja yang lalu, yaitu mengawetkan sejarah dalam pikiran, ilmu mempertahankan geografi segala macam. Walaupun pada masa itu memang pengetahuan sejarah diharuskan diketahui oleh sang raja supaya bisa diwariskan pada keturunannya. Pengetahuan kebudayaan dan pengetahuan perang itu yang harus diwariskan, yaitu pengetahuan. Kalau sekarang raja yang sekarang yang mau diwariskan adalah feodalisme, yang mau diwariskan adalah kedinastian, bahkan mau 3 periode itu bahaya itu kalau sejarah dipakai buat alat 3 periode. Oke. Bahayanya apa, Bung Rocky, kalau generasi kita ini yang kita sering sebut sebagai amnesia sejarah gitu. Anda bisa kira-kira memberikan bayangan seperti apa ke depan generasi ini kalau sama sekali tidak mengenal sejarah? Ikatan-ikatan etis antara warga negara itu hilang, sehingga dengan mudah diinstal pikiran lain yang tidak ada kaitannya dengan kesejarahan kita tuh. Jadi berantakannya negara juga karena sejarahnya menjadi longgar, sehingga anything goes itu. Tentu kita tidak bisa merawat bangsa ini hanya dengan nasionalisme merdeka segala macam, tapi pengetahuanlah yang membekali kita untuk mengintip masa depan itu. Nah, kalau itu misalnya tidak mampu diucapkan oleh kabinet, oleh presiden apalagi, lalu kita anggap bahwa ya udah nggak ada soal. Apa susahnya bersaing dengan negara lain sekedar dengan teknologi. Sementara negara lain ingin menginstall kebudayaannya pada kita tuh. Cina melakukan ekspor besar-besaran manufaktur, tapi di Cina juga mengekspor kejayaan masa lalunya melalui apa yang disebut Jalan Sutra itu. Dan itu yang sebetulnya orang anggap gila Cina ya. Dia peradaban 5.000 tahun hendak dia ulangi hari ini. Jadi ada kebanggaan dari bangsa Cina untuk mengatakan bahwa kami mampu untuk mengulangi jejak kejayaan apa namanya, yang sekarang disebut One Belt, One Road, One Belt apa? One Belt, One Road ya. Iya, jadi itu kan hal yang khas. Nah, kita dulu Presiden Soeharto dulu pernah mengupayakan itu untuk membackup yang disebut wawasan Nusantara. Walaupun pada waktu itu kita nyinyir karena dianggap itu sekedar aktivitas militerisasi. Tapi ada ide di belakang itu, yaitu dengan satelit Palapa kita dihubungkan oleh oleh Sumpah Gajah Mada. Kita nggak tahu sumpah itu benar apa enggak, tapi ada misi di situ untuk mengikat bangsa itu. Jadi sejarah adalah tali temali untuk mengikat bangsa supaya tidak tercerai-berai sebetulnya. Nah, itu juga problem kita dengan Papua, karena kita tidak mampu untuk mengakrabkan diri melalui sejarah. Kita hanya bisa menguras isi bumi Papua dan tidak mau mempelajari bagaimana Papua melihat isi bumi Nusantara, isi bumi politik Nusantara. Soal-soal semacam itu yang penting. Ya, kemarin kan kita bicara soal political of exclusion berkaitan dengan umat Islam, dan saya kira kalau publik ini memahami sejarah, hal-hal yang terjadi semacam hari ini tidak perlu terjadi ya. Bagaimana kemudian stigma radikal yang sekarang terjadi, karena bagaimanapun sejak awal para founding fathers kita ini sudah menyadari bahwa bangsa ini majemuk, dan walaupun pada waktu itu pemimpin Islam sudah mayoritas, tapi mereka mengalah dengan menghilangkan, kalau di dalam Piagam Jakarta ya, 7 kalimat itu yang menjalankan syariat bagi para pemeluk agama Islam itu dihilangkan karena apa, kesadaran semacam itu bahwa bangsa kita ini berbineka. Nah,
saya kira hal-hal semacam ini kalau mereka menyadari, kalau mereka tahu sejarah, mereka tidak akan muncul stigma bahwa umat Islam itu radikal seperti sekarang ini. Ya, saya kira itu sebetulnya konteks hari ini. Mengapa umat Islam merasa tersinggung atau NU apalagi marah itu? Karena dalam konteks 2 periode Pak Jokowi itu seolah-olah hendak menyingkirkan Islam, maka tersambung akhirnya dianggap bahwa loh kalau begitu memang Islam mau dihilangkan dari jejak sejarah tuh. Padahal kemajemukan bangsa ini justru ditentukan adanya Muslim, adanya Islam itu. Kan itu intinya kan. Dan di dalam Islam sendiri juga ada varietiesnya, ada varian-variannya. Yang itu yang membuat kita merasa bahwa itulah jejak bangsa ini. Kita ingat sejarah Imam Bonjol tuh yang kontroversial, mau pakai versi tafsir moderat atau versi tafsir yang lebih konservatif tuh. Tapi itu semua tafsir untuk menghasilkan bahwa Imam Bonjol pernah menghasilkan duel pikiran di kalangan umat Islam tuh. Dan itu adalah bagian yang kita pelajari. Kita nggak pelajari tentang isi teologinya, kita pelajari isi pikiran sosiologinya. Jadi bagian muamalat dari ajaran Islam itu yang harusnya menghasilkan pikiran-pikiran majemuk tuh. Dan Istana nggak pikir itu. Istana pikir bahwa Islam itu adalah teologi aja tuh, bukan sosiologinya tuh. Nah, bagian ini yang saya anggap waktu kita ngomong tentang 4.0 segala macam, kita kehilangan orientasi kebudayaan melalui perspektif sejarah tuh. Karena itu kita sekarang saling mengintai dan saling merasa resah kalau ada perkembangan pikiran dari Muslim, lalu mereka yang lain menganggap wah ini pikiran teologis Muslim ini berbahaya. Padahal semua pikiran teologis Muslim di dalamnya ada aspek sosiologinya tuh, tentang keadilan yang bisa ditransformasikan menjadi sistem ekonomi, menjadi sistem perbankan segala macam. Jadi biarkan pikiran-pikiran itu tumbuh, jangan dianggap bahwa itu adalah pikiran radikal yang berbahaya, itu bertentangan dengan nasionalisme. Lo Islam dari awal radikal dalam upaya mengusir kolonialisme. Itu sama dengan nasionalisme. Apa bedanya? Kalau kita pernah belajar sejarah. Ya, bahkan konteksnya dulu para pejuang kita juga disebut ekstremis oleh Belanda. Kan begitu. Ya, nah, tetapi dengan perdebatan baru ini atau dengan kehebohan baru dengan kabar dihilangkannya nama Hasyim Asy'ari ini, saya kira mudah-mudahan menyadarkan kita gitu pada bahwa sejarah itu sangat penting, dan mumpung sekarang ini kan rezim ini bagaimanapun juga harus dilihat rezim kelanjutan dari ide-ide pemikirannya Bung Karno, harusnya begitu ya. Kalau mereka memang mewarisi Bung Karno, kan PDIP dan Pak Jokowi itu pasti dia akan melupakan sejarah, karena Bung Karno seperti Anda sebut tadi menyatakan jas merah, jangan lupa dengan sejarah. Betul. Ibu Mega tentu lebih paham soal-soal semacam ini nih. Puan Maharani tentu paham tentang ajaran kakeknya tuh. Pertanyaan saya, mengapa Jokowi tidak paham soal ini? Dan kita mestinya dengar satu keterangan dari Istana tentang soal ini, supaya jangan sekedar dianggap ini sebagai salah edit atau dari masa lalu. Bukan. Ini ada konteks yang lebih besar, yang lebih luas, yaitu kecurigaan negara terhadap Islam. Dan karena itu Islam bereaksi itu. Nah, ini pantul balik di dalam ruang tertutup, semacam gaung echo chamber. Nah, echo chamber ini yang mesti diselesaikan. Jadi bukan dengan sekedar alasan teknis bahwa oh ini salah edit, ini masih proof, masih percobaan segala macam. Harus ada satu diskursus baru bahwa sejarah di negeri ini adalah sejarah perjuangan Muslim, dan itu yang diinspirasikan melalui Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta nggak bisa dihilangkan karena itu adalah jejak sejarah kita. Jadi penghilangan pikiran di dalam Piagam Jakarta bahwa pernah Pancasila itu diinspirasikan oleh pikiran Muslim, pikiran Islam, itu diterima sebagai fakta sejarah untuk kita percakapkan, bukan untuk kita hindari itu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rokim. Pagi-pagi Anda sudah ngajak kita berpikir lebih kontemplatif gitu. Selamat menikmati suasana pagi di bawah kaki pegunungan, dan saya sayup-sayup tadi mendengar suara apa ya, kalau orang Jawa nyebutnya gareng pung, itu yang binatang di pohon-pohon yang tinggi gitu dan selain berbunyi
Oh, apa tonggerek apa Oh, itu? tonggerek atau apa itu namanya ya? Itu luar biasa sekali. Iya, itu juga bisa kita pahami sebagai bahasa yang diucapkan oleh alam, pertanda bahwa masih ada pohon. Kalau tonggerek udah hilang, artinya pohon udah nggak ada tuh. Mudah-mudahan masih ada tonggerek juga di ibu kota, bakal ibu kota baru Kalimantan. Baik, terima kasih. Bye, Bro Rocky. Ya.